Hai, balik lagi di Monkey Only, dimana kita bahas Gundam suka-suka. Dan kali ini kita akan review entry grade Lah Gundam. Nah, jadi si Lah Gundam ini adalah main mobile suit dari seri Gundam Build Metaverse yang dipiloti dan dibuat oleh si Ryo Hojo. Yang dimana dia itu dimodif dari si RX-782 Gundam. Yang menariknya, pengambilan nama Lah Gundam ini diambil dari nama dewa Mesir yaitu Dewa Ra. Tapi entah kenapa penulisannya itu jadi Lah. Yang di Indonesia itu ya unik gitu. Jadi Lah Gundam. Tapi menurut gua dibandingkan dengan bentuk Dewa Mesir, dia itu lebih mirip dengan bentuk prajurit Cina. Karena apalagi dia itu ditambah dengan tombaknya. Ada yang setuju nggak sama gua? Dan lebih uniknya lagi nih, main mobile suit-nya itu nggak dirilis dalam bentuk high grade seperti kebanyakan seri-seri yang lainnya. Dia itu dirilis dalam bentuk entry grade loh. Gua nggak tahu apa alasannya. Apakah mungkin karena ya entry grade HG RX-782 udah ada moldingannya, jadi tinggal ditambahin, atau karena masalah harganya biar harganya murah dan banyak yang beli gitu. Karena memang harga aslinya itu cuma 1.000 yen. Yang kalau misalkan dirupiahin sekitaran 110.000 sampai 120 ribuan. Murah banget kan? Tapi nggak enaknya ketika nyampe di Indonesia itu digoreng abis-abisan harganya. Di akhir tahun 2023 aja ini sekitaran 200 ribuan. Gila ya. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini harganya turun jauh ya. Jadi ya sekitaran di bawah 200 ribuan lah ya. Dan sebelum kalian beli, mendingan cek dulu video reviewnya. Check it out. Kita mulai dari unboxing. Box artnya kayak gini yang menampilkan pose Lah Gundam dengan background ala-ala Metaverse. Di sini ada tulisan entry grade, kemudian di bawahnya ada keterangan no glue, no tools, dan plastik berwarna. Di sini ada Bandai Namco dan keterangan 18+ atau untuk anak 8 tahun ke atas. Kemudian ada lambang build metaverse-nya di sini dan tulisan entry grade Lah Gundam. Di sampingnya memperlihatkan cara perakitan, detail, dan action pose-nya. Di sini adalah close up si Lah Gundamnya dan terakhir ada front view dan rear view-nya. Dari paket pembeliannya kita dapat 2 kantong runner dan 1 manual book. Dari dalam kantong kita dapat 4 runner saja dan udah pasti kualitas bahan sama cetakannya bagus banget. Tapi yang pengen gua kasih tahu, 3 runnernya itu ambil dari entry grade RX-782 Gundam. Dan cuma 1 runner aja yang asli runner Lah Gundam. Nah, untuk proses perakitannya menurut gua ini sangat-sangat menyenangkan. Ini mudah banget, terus cepet banget lagi. Karena serafitnya tuh udah enak banget dan gak nyampe 1 jam ini proses perakitannya gua udah selesai. Mungkin ya karena gua udah pernah rakit RX-782 Gundam dulu ya. Dan kalau udah jadi kayak gini. Cuma sayangnya ada beberapa seam line yaitu di bagian kepala, di bagian tangan, dan di bagian pahanya nih. Dan untuk nabraknya, kalau misalkan kalian nggak pakai tools ya, masih banyak banget yang kelihatan ya. Jadi untuk ngerapiin ya, gue saranin banget buat kalian pakai bisa cutter, bisa nipper, atau pen knife. Biar hasilnya lebih maksimal lagi. Dan apa aja sih yang kita dapat setelah kita beres rakit ini? Ini dia yang kita dapat, cukup oke lah untuk entry grade. Jadi yang pertama kita dapat adalah body unitnya kayak gini. Jujur, sebelum gue punya dan lihat serinya, gue agak underestimate sama desainnya. Tapi setelah gue lihat langsung, ternyata ini keren banget ya. Hanya diberikan sedikit perubahan ke si RX-782 Gundam, bisa memberikan dampak yang lumayan gede ya. Good job banget si Bandai. Buat lihat detail bodinya, kita lihat lebih dekat. Ini dia kepalanya, cukup oke kan bentuknya. Dan yang menarik perhatian gua adalah clear part merah di dahi yang gede ini. Cukup enak dilihat ya, padahal kalau lihat di serinya agak aneh kelihatannya. Untuk bodinya secara bentuk sama persis dengan RX-782 Gundam, cuma ya beda skema warnanya aja. Dan pemilihan warna hitam ini malah bikin tambah keren ya, nggak nyangka sih gua. Untuk shoulder padnya dirombak total bentuknya. Penambahan part warna merah ini eye-catching banget deh. Untuk tangannya sama persis plek-ketiplek sama si RX-782 Gundam. Waist depannya dirubah total jadi kayak gini. Waist samping dan belakangnya sama kayak RX-782 Gundam. Nah ini dia kakinya, nggak berubah jauh dari RX-782 Gundam, baik dari paha dan telapak kakinya.
Yang berubah hanya di bagian dengkulnya sini saja dengan desain yang lebih bulky dan keren. Dan ini dia backpacknya yang simple dengan tambahan tempat penyimpanan tombak lah Gundamnya. Lanjut kita lihat artikulasinya kayak gimana. Kepalanya ke atas dan ke bawahnya jauh banget, bisa patah kiri dan patah kanan, kemudian diputar 360 derajat. Nggak ada masalah sama sekali. Bahunya bisa digerakin ke atas, sehingga rentangan tangannya bisa sampai atas. Lengannya bisa diputar, tekukannya segini, kemudian tangannya bisa diputar. Bodinya bisa ditekuk ke depan sejauh ini loh, mantep kan? Ke samping-sampingnya kayak gini, dan juga bisa diputer, tapi hati-hati rada seret. Kemudian waist depannya agak mentok ke perut, waist samping gerakannya sedikit aja. Rentangan kakinya hampir bisa split kayak gini, padahal dia ball joint loh. Kemudian pahanya bisa diputer kayak gini. Tekukannya udah bagus banget karena dia double joint. Dan pergerakan kakinya itu udah luas banget. Mantap banget deh. Dan tenang aja, jointnya itu kokoh banget. Mudah-mudahan nggak loose ya nantinya. Nah, intinya sih dia punya artikulasi yang bagus banget yang memungkinkan dia bisa melakukan pose-pose keren tanpa hambatan. Selain itu juga dia punya build quality yang yahut banget dan gak ada part yang gampang copot walaupun kita goyang-goyangin. Bahkan dia punya keseimbangan yang bagus banget kayak gini. Berdiri satu kaki dan nggak jatuh. Parah banget ya. Tinggi si entry grade lah Gundam ini sekitaran 12,5 sentian. Dan ini perbandingan dengan RX-782 Gundam, ternyata lah Gundam lebih putih ya. Dan ini perbandingan sama entry grade Strike Gundam, tingginya sama aja. Tapi kalau kita bandingin sama entry grade No Gundam, kelihatan kecil sih lah Gundamnya. Dan setelah kita panjang lebar bahas body unitnya, aksesoris yang lainnya kita dapat apa aja sih? Kita dapat sepasang tangan mengepal, sebuah rifle seperti ini dengan visor warna merah, dan kita juga dapat extra part buat ganti visor warna abu-abu. Selanjutnya kita dapat shield kayak gini yang jauh dari kesan si RX-782 Gundam, yang bisa dipakai di tangannya, kemudian di backpacknya juga. Kita juga dapat beam Naginata atau tombaknya seperti ini, di mana bisa dipisah-pisah dan bisa dipasang di backpacknya. Dan terakhir, kita dapat extra part biar kalian bisa berubah ke form RX-782 Gundam. Iya, beneran kita bisa berubah ke RX-782 Gundam. Dan ini dia kalau kalian rubah. Dan menurut gua, walaupun bentuknya sama persis, tapi karena skema warna yang lebih gelap dan putihnya lebih terang, jadinya lebih enak dilihat ini. Gak percaya? Nah, ini gue sandingin sama entry grade RX-782 Gundamnya. Dan menurut kalian kerenan yang mana? Nah, ini dia silah Gundam dengan aksesorisnya. Sekali lagi harus gue akui ini keren banget sih. Kayaknya sejauh ini entry grade nggak ada yang gagal. Walaupun cara perakitannya sederhana, tapi hasil rakitannya tuh nggak kaleng-kaleng. Bahkan secara build quality, detail, warna, dan artikulasi dibandingkan HG keluaran 2010 ke bawah, ini masih bisa menang loh. Karena secara playability atau kepuasan saat gua mainin ini sangat memuaskan. Cuma satu hal aja yang mengganggu gua. Harganya yang digoreng abis sampai 2 kali lipat dari harga normal, ini sih bikin ngelus dada. Tapi kalau misalkan di bawah 200 ribuan, ini masih oke sih. Tapi kalau misalkan ada yang beda pendapat gua mengenai isi review kita kali ini untuk si lah Gundam ini, ya nggak apa-apa juga. Kalian bisa komen di bawah dan kita diskusi di situ. Kayaknya sih itu aja review kita kali ini untuk si lah Gundam ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian semuanya teracuni. Salam satu Gundam dan bye-bye. Selanjutnya kita mau review apaan ya? Mungkin build Strike Exit Galaxy juga oke nih.